Literatur review pengaruh penerapan tata kelola good governance terhadap kepuasan pasien di rumah sakit oleh Ngurah Bagosjanta, Program Studi Magister Administrasi Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Pendahuluan. Pembangunan sektor kesehatan di Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mewujudkan keadaan yang sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Berdasarkan hal tersebut, pihak pemerintah berupaya dalam membangun pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, tidak diskriminatif, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rumah sakit merupakan pelaksana utama dalam melakukan pelayanan secara paripurna yang terdiri dari kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan atau paliatif. Sebagai salah satu instansi penyelenggara pelayanan publik, diharapkan rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Pelayanan kesehatan yang berkualitas merupakan pelayanan yang terpusat pada kebutuhan, harapan, dan nilai-nilai pelanggan sebagai tolak ukur yang harus dapat dipenuhi agar mampu memberikan kepuasan pada masyarakat sebagai pengguna jasa pelayanan. Kepuasan pasien merupakan faktor terpenting dalam upaya mencapai target pelayanan publik yang baik. Langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan tata kelola good governance yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, responsibilitas, dan independensi yang dapat memberikan pengaruh dan dampak khususnya pada pelaksana rumah sakit dalam mengupayakan dan mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal serta peningkatan kepuasan pasien. Maka dari itu, rumah sakit perlu menerapkan tata kelola good governance karena tak dapat dipungkiri bahwa tuntutan terhadap mutu pelayanan merujuk pada semakin tinggi tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pasien. Tata kelola ini, jika diterapkan dengan baik, maka akan memberikan dampak signifikan terhadap kepuasan pasien, sehingga turut mempengaruhi kualitas pelayanan yang fleksibel dari waktu ke waktu. Metode. Metode yang digunakan dalam literatur review adalah mencari dan mengumpulkan studi pustaka secara sistematis dengan cara memilih kata kunci yang berkaitan dengan pengaruh good governance terhadap kepuasan pasien melalui PubMed, PMC Health Service, dan website lainnya yang berkaitan dengan pembahasan untuk menganalisis beberapa hasil penelitian. Setelah melakukan analisis berbagai sumber tersebut, literatur review ini membahas 6 sumber pustaka dari artikel ilmiah dan hasil yang dipilih. Hasil. Studi pustaka ini membedah hasil penelitian tentang pengaruh good governance terhadap kepuasan pasien yang terlihat pada tabel 1. Penelitian yang digunakan terbatas pada negara Asia, terdiri dari Indonesia, China, dan juga Australia. Tabel 1. Ringkasan artikel yang dilaporkan dalam literatur. Penulis Jianping Ren dan kawan-kawan dengan judul Patient Satisfaction with Prescribed Medicine in Community Health Service in China, a cross-sectional survey 6 years after the implementation of good governance. Menggunakan metode studi penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional dan mendapatkan hasil, responden sebagian besar merasa puas pada aspek responsibilitas, transparansi, dan independensi. Kesimpulan dari artikel ini, kepuasan pasien pada 6 tahun terakhir dapat dikaitkan baik setelah menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit yang ada di China. Penelitian kedua oleh Abu Nawas Jajia, Muhammad Sabir Munawir, dan kawan-kawan dengan judul Implementation Good Hospital Governance with Patient Satisfaction at Central Sulawesi Province. Studi ini menggunakan metode studi penelitian eksplorasi kualitatif dan mendapatkan hasil implementasi good governance pada aspek transparansi berjalan dengan baik, terutama pada manajemen laporan keuangan dan sistem informasi. Aspek akuntabilitas berjalan secara maksimal. Aspek integritas yang dimiliki oleh setiap stakeholder yang ada di rumah sakit diterapkan dengan baik. Kesimpulannya, penggunaan good governance pada rumah sakit yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah memberikan dampak yang baik pada kebijakan rumah sakit sehingga dapat berjalan secara optimal dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada pasien. Penelitian ketiga oleh Alison Brown dengan judul Understanding Corporate Governance
of Healthcare Quality, a comparative case study of 8 Australian public hospital. Penelitian ini menggunakan metode studi penelitian kuantitatif dengan hasil pelayanan kesehatan di 8 rumah sakit di Australia memiliki sistem pelayanan yang efektif yang didasarkan pada pencapaian tujuan yang baik dengan penerapan tata kelola good corporate governance. Kesimpulannya, penerapan pelayanan kesehatan di 8 rumah sakit Australia dalam pelaksanaan tata kelola menjalankan prinsip good corporate governance. Penelitian berikutnya oleh Aditya Asri Rizky dengan judul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan. Artikel ini menggunakan studi ini. Penelitian berikutnya oleh Aditya Asri Rizky dan kawan-kawan dengan judul Analisis Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kepuasan Pasien di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan desain cross-seksional dengan hasil aspek transparansi, aspek akuntabilitas, dan aspek kewajaran memiliki nilai yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini, pada penelitian ini yang dilakukan secara keseluruhan, pengaruh good corporate governance terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan secara keseluruhan memiliki dampak yang baik. Penelitian terakhir oleh Rina Reski Said dan kawan-kawan dengan judul Pengaruh Penerapan Prinsip Good Corporate Governance terhadap Kepuasan Pasien di Unit Rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Manuju tahun 2019. Studi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan desain studi cross-seksional. Studi ini memberikan hasil prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dapat disimpulkan bahwa seluruh prinsip memiliki nilai p-value yang kurang dari 0,005, yang artinya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Kesimpulannya, prinsip good corporate yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Mamuju. Pembahasan. Seluruh warga negara Indonesia berhak atas kesehatan yang baik yang diwujudkan dalam pemenuhan hak kesehatan, yaitu memperoleh pelayanan kesehatan. Pemerintah sebagai pihak yang berwenang harus berkontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan melalui penyelenggaraan pelayanan yang baik dan merata bagi masyarakat. Mutu pelayanan yang baik adalah pelayanan yang diberikan secara efektif serta efisien yang sesuai dengan keinginan serta keperluan pasien. Selain itu, mutu pelayanan kesehatan yang baik juga harus sesuai dengan kebijakan, standar kesehatan, dan bukti ilmiah untuk mencapai hasil yang baik. Rumah sakit sebagai organisasi pelayanan kesehatan harus mampu memenuhi hal tersebut karena merupakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan tindakan pengobatan hingga pemulihan pasien. Kepercayaan pasien bahwa rumah sakit dapat memberikan layanan medis untuk menyembuhkan dan mengobati rasa sakit mereka, dengan harapan mereka dapat pelayanan yang cepat, akuntabel, responsif, efektif, dan efisien, harus dijalankan. Hal ini dapat diwujudkan melalui tata kelola good governance. Good governance merupakan istilah yang marak diadopsi dalam beberapa waktu dekade belakangan ini. Kata governance sendiri ialah suatu sistem, nilai kebijakan, dan kelembagaan di mana interaksi masyarakat, pemerintah, dan swastalah yang mempengaruhi dan mengelola urusan ekonomi, sosial, dan juga politik. Maka good governance merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan yang mengedepankan sifat keterbukaan, transparansi, dan nilai-nilai baik dalam menjalankan interaksi terhadap segala sektor publik, termasuk salah satunya rumah sakit. Secara historis, istilah corporate governance pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992 yang menentukan praktik corporate governance di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, implementasi GCG didasari oleh pemulihan ekonomi pasca krisis. Maka konsep ini kebanyakan diadopsi oleh pihak perusahaan pada masa awal penerapannya. Berdasarkan hasil review artikel yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa pengaruh good governance terhadap kepuasan pasien sangat signifikan, sehingga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan
berjalan secara optimal dan maksimal. Di negara Cina, prinsip good governance yang dijalankan di rumah sakit selama 6 tahun terakhir memiliki dampak yang baik terhadap kepuasan pasien. Negara lain seperti Australia juga memiliki tata kelola yang berjalan dengan baik sejak diterapkannya good governance, sehingga mampu memberikan kepuasan yang baik kepada pasien. Di Indonesia, beberapa rumah sakit yang tersebar juga memiliki tingkat kepuasan pasien yang baik dengan menjalankan prinsip good governance. Secara keseluruhan, baik pemerintah maupun pihak rumah sakit telah mengambil keputusan yang tepat dalam mengadopsi prinsip good governance yang memiliki prinsip-prinsip membangun sistem manajemen yang ada memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan pasien. Kesimpulan, tata kelola good governance merupakan konsep yang digunakan dalam sistem manajemen rumah sakit, memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pasien. Faktor kepuasan pasien merupakan variabel utama dalam menilai dan menjadi tolak ukur dalam meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Setiap prinsip-prinsip good governance yang diterapkan memiliki dampak dan pengaruh besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesetaraan, dan independensi jika diterapkan dengan baik, maka manajemen dan tata kelola rumah sakit turut berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat di rumah sakit di beberapa negara seperti Indonesia, China, dan Australia, yang secara keseluruhan memiliki dampak signifikan terhadap kepuasan pasien. Terima kasih atas perhatiannya, dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun literatur review ini.